Selamat siang, Bapak dan teman-teman sekalian. Sebelumnya saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Karina Amalia Ferry. Saya dari kelompok 1 di sini saya akan membawakan sebuah materi dari Inpage TLN Core yang berjudul Pipeline Public Model yang ada di week 3. Mungkin lama-lama saja kita mulai dari konsepnya ya. Apa itu fine tuning? Jadi fine tuning itu proses melatih kembali model yang sudah fit model yang untuk menggunakan dataset yang spesifik untuk suatu task tertentu. Model prediction ini atau prediction model misalnya sudah dilatih pada dataset yang sangat besar. Sehingga sudah kalau di hal itu mereka sudah tersedia dataset yang mana dengan prediction model udah dilatih. Jadi dataset itu sudah memiliki pemahaman umum tentang bahasa menakut. Lalu untuk tugas tertentu seperti kayak sentiment analysis, data classification, question answering, dan language recognition, itu biasanya dari 4 itu membutuhkan penyusunan model lagi dengan dataset yang lebih relevan. Maka dari itu dengan fine tuning, maka model bisa menjadi lebih akurat dan lebih spesifik terhadap task yang kita inginkan. Nah, di sini adalah nanti saya guide fine tuning pipeline-nya dari awal hingga akhir secara garis besarnya yang mana saya akan jelaskan pada slide berikutnya. Nah, kita lihat dari processing the data dulu. Nah, data itu apa? Nah, biasanya ini adalah langkah awal untuk mempersiapkan datasetnya agar siap dilatih oleh model tersebut. Biasanya ini aku langsung saja menggunakan contoh dari dataset dari IMDb Movie Review yang sudah disediakan di Hugging Face, mana nanti di sini outputnya dia mau lihat dari kalimat reviews komen ini apakah benar positif atau negatif. Nah, di sini tapi ada 4 tahap utama untuk processing data. Yang pertama itu data processing biasanya mengikuti load dataset. Nah, ini untuk mengambil dataset dari sumber sering saya bilang database dataset. Kedua, membersihkan teks misalnya untuk kita mau hapus karakter postingan yang diperlukan. Ketiga, menyiapkan label. Nah, menyiapkan label ini misalnya kita mau target off-nya mungkin dengan bentuk positif atau negatif misalnya di sini. Terakhir itu format input, mana kita mau format itu dalam bentuk apa. Nah, saya memisahkan antara input dan label. Itu adalah yang pertama processing the data. Berikutnya tokenizing the data. Tokenizing itu apa? Nah, data itu dia adalah proses mengubah dari awal teks atau kalimat itu menjadi token ID. Sebenarnya token ID ini secara sekilas itu mengubah dalam bentuk angka atau numerik sebagai representasinya, yang mana ini dapat diproses oleh model. Terus machine learning secara matematis. Nah, ini adalah satu contoh potongan kode yang saya ambil dari yang saya buat di notebook. Misalnya kita menggunakan tokenization dengan word list case atau model word, mana ini nanti kita tokenize dari awal kalimat menjadi unit-unit kecil outputnya. Mungkin kayak saya suka makan, nanti dia akan jadi saya suka makan. Jadi ada 3 token. Nah, token ini dia ada 2 konteks yang utama, yaitu truncation and padding. Truncation itu biasanya digunakan untuk memotong teks jika panjangnya itu melebihi batas maksimum model. Maksimum modelnya itu terdapat 512 token. Dan yang kedua padding. Padding itu untuk kita menambah jika tokennya ada yang kosong, agar semua input dalam satu byte itu memiliki panjang yang sama. Hal ini penting karena ada training dalam tokenization itu bisa berjalan dengan efisien dan jangan digunakan transmisinya dengan GPU agar prosesnya cepat. Nah, partisipasi bisa, cuma pasti prosesnya akan lebih lambat. Paling penting with trainer API. Maksudnya apa? Nah, trainer API ini biasanya disediakan di Hugging Face-nya trainer API untuk mempermudah proses training model. Yaitu untuk mengabstraksi kontekstualitas dari training loop-nya yang secara manual dengan menggunakan PyTorch atau TensorFlow. Ini ada contohnya kayak foto-foto yang saya dapatkan, yang saya buat di notebook saya. Nah, di sini intinya tuh dengan trainer API kita dapat menangani secara otomatis untuk misalnya standard training loop, evaluation pada validation set, mode checkpoint, dan adanya logging hasil training tersebut, yaitu mode checkpoint dan logging. Nah, ini dengan demikian developer bisa fokus pada dataset dan eksperimen model tanpa mengulang menulis seluruh proses trainingnya dengan awal. Berikutnya training configuration. Nah, ini sangat penting karena kita butuh kalau untuk trainingnya itu butuh parameternya berapa aja gitu yang harus dikonfigurasi. Ini pertama kita lihat dari learning rate ya. Learning rate itu dia untuk lihat seberapa cepat model menyelesaikan bobotnya selama training. Misalnya di sini aku buatnya tuh dari yang menggunakan data kecil seperti 2E5 agar lihat trainingnya itu tetap stabil. Lalu berikutnya tuh di sini training size-nya. Di sini aku buatnya 16. Batch size ini untuk lihat jumlah data yang mau diproses secara paralelnya dalam satu iterasi. Lalu berikutnya F yang di sini. Nah, intinya aku number of effect ini aku buatnya menggunakan juga epoch. Nanti kalau lihat model seluruh data set sama itu mau berapa kali, itu berarti
kita menggunakan selama 3 kali untuk memperoleh dataset tersebut. Jadi parameter training itu sangat penting untuk karena mempengaruhi performa dan stabilitas dari model tersebut. Nah, ini ada training modelnya yang saya ambil dari notebookku. Jadi kayak setelah konfigurasi selesai itu kita baru melatih modelnya. Pertama kita membuat vision model, misalnya tadi, dan juga kalau modusnya untuk menyesuaikan jumlah level outputnya yang kita inginkan. Ini aku buat outputnya levelnya dengan 2. Kemudian kita initialize trainernya dengan isi model, dataset, dan konfigurasi training. Kalau sudah semuanya siap, baru kita jalanin start training loop-nya. Nanti outputnya nanti hasilnya nih dia akan mempelajari dari dataset tersebut dan juga modelnya menghasilkan parameter internalnya agar dapat melakukan prediksi dengan lebih akurat. Nah, berikutnya kan ada ini learning curve. Ini yang penting juga kita mau monitoring dari hasil modelnya agar kita apakah oke performance-nya. Nah, intinya tuh kalau kita lihat di sini ya grafiknya, kalau trainingnya tuh baik, biasanya nanti loss-nya tuh menurun dari step tapi stabil gitu. Tapi kalau dia terjadi overfitting, nanti dia akan muncul dengan training loss-nya tuh kayak walaupun turun, tapi kalau validation-nya loss-nya itu tapi adanya overfitting. Itu adalah monitoring meningkat. Ya, hasil aku hasil outputnya next and analysis, memang aku mau coba analisis. I really love this movie. Dan menurut prediksi itu hasilnya menunjukkan level positif minus 0,93 terus 97%. Dimana kalimat label ini dari reviews dataset tadi itu menunjukkan poin kalimat yang positif. Ini kesimpulannya, Python itu memiliki beberapa keuntungan dari efisiensinya, spesifiknya yang mana kemampuan untuk menyesuaikan dengan data spesifik, juga performance-nya, dan terakhir yaitu modelnya linear. Jadi secara umum, pipeline Python itu ada 5 tahap ya, dataset, optimize, configure train modelnya, dan testing evaluate. Sekian dari presentasi saya untuk Fitria. Terima kasih.